to ALSA Personal Development Podcast by ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro with the theme of The Essential Qualities of Outstanding Master of Ceremony. Happy listening! Oke, selamat pagi teman-teman ALSA yang semua. Selamat datang di ALSA Personal Development Podcast nih. Tentu saja dengan materi yang luar biasa pada pagi hari ini ya teman-teman, dengan tema The Essential Qualities of Outstanding Master of Ceremony. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana nih cara menjadi Master of Ceremony yang baik dan sebagainya. Tentu saja dengan pembicaraan kita yang luar biasa pada pagi hari ini ada Kak Febrina Artia nih sebagai speaker luar biasa. Mungkin dari Kak. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman ALSAian dimanapun kalian berada. Perkenalkan aku Febrina Artia, teman-teman bisa panggil aku Feby. Dan saat ini aku sedang bersama Oren yang tentunya akan menjadi host yang begitu luar biasa sekali di podcast hari ini tentunya ya. Oke, sebelum kita mulai nih Oren ya, aku mau nanya nih, kenapa nama kamu Oren? Aduh. Ini harus banget kita bahas ya Kak? Iya dong, kita awalnya harus kenalan dulu. Oke, tak kenal sama kata saya. Betul. Oke, kalau nama aku Oren itu karena dulu pas SMA, kebetulan teman-teman pas SMA itu aku suka banget makan wortel. Gitu. Oh gitu. Jadi wortel kan warnanya oranye. Iya. Nah, jadi yaudah panggilannya oren kayak gitu. Oh, panggilannya Oren. Iya. Gitu. Oke, jadi dalam beberapa waktu ke depan aku akan panggil kamu Oren. Betul, boleh. Oke, mungkin langsung aja nih Kak. Karena pembicaraan kita atau tema kita ini kan tentang the essential qualities of outstanding master of ceremony nih. Tentu saja pada pagi hari ini kita juga gak sembarangan dong teman-teman ALSA semua ya. Kita mengundang pembicara yang memang sesuai nih dengan pembahasan kita tentang bagaimana cara menjadi Master of Ceremony yang baik dan sebagainya nih. Oke, mungkin dari Kak Feby, boleh dulu awalnya kita menceritakan dulu nih mungkin ya pengalaman Kak Feby dan sebagainya untuk bisa menjadi seorang Kak Feby Master of Ceremony yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, jadi kalau berbicara mengenai mungkin kilas balik ya atau pengalaman Betul. awal mula jadi MC itu gimana gitu. Jadi aku mengawali karir untuk jadi MC. Kenapa aku bilang karir? Karena ini udah jadi bagian pekerjaanku selain jadi seorang mahasiswa juga. Dan oh ya tadi belum berkenalan ya, aku mahasiswa Fakultas Hukum juga dan saat ini angkatan 2020 dan semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan selain itu juga aku kerja sebagai seorang Master of Ceremony. Dan aku memulai karirku itu dari tahun 2019. Jadi waktu itu aku SMA kelas 3, aku udah mulai sering banget ikut yang namanya tuh acara satu ke acara yang lainnya. Diawalin dari jadi seorang penyiar radio, kayak gitu. Wow. SMA udah jadi penyiar radio? Iya, luar itu udah biasa. mulai sekali dua kali ikut rekaman-rekaman kayak gitu ya. Dan itu udah coba beberapa kali lomba-lomba. Ada lomba yang bawa puisi, lomba, pokoknya semua lomba berhubungan dengan berbicara tuh aku coba. Itu tuh dari SD sampai SMA itu emang udah bekalnya sering banget ngomong dan emang seneng ngomong ya anaknya. Jadi emang itu yang bawa bekal aku untuk bisa terus jadi seorang MC mungkin ya saat ini. Dan awal mula jadi MC itu juga nggak semulus itu. Jadi 2019 aku mulai berkarir sebagai seorang MC atau baru coba-coba jadi MC itu dari radio dulu. Jadi 2019 aku bergabung di salah satu radio nih ya, di salah satu radio lokal, dan itu dilirik lah tuh sama produsernya gitu ya, dilirik sama produsernya. Terus akhirnya aku disuruh ikut beberapa kali rekaman. Tapi sayangnya di situ aku nggak terlalu berbakat mungkin ya. Jadi waktu itu Kok jadi nggak berbakat ini gimana nih Kak? Iya, karena di bulan ketigaku itu di stop kontraknya di stop. Oh, karena tapi itu udah habis kontrak atau? Belum habis kontrak. Karena kalau di radio itu emang ada kontraknya kan. Jadi di waktu itu di stop kontraknya, terus cuma sekitar 3 bulanan aja. Udah selesai dari situ, udah nggak pernah lagi nih di salah satu radio ini nih. Terus cuma cukup 3 bulan aja, terus kita nggak melanjutkan diri gitu, alias di stop kontrak gitu ya. Mungkin karena memang belum matang aja ya usianya. Terus mulailah aku coba jadi seorang MC di 2019 setelah aku pupus ya, ibarat putus juga ya dari kontrak itu. Akhirnya aku berpindahlah haluan menjadi seorang MC gitu. Terus dari awal itu aku bawain event pertamaku itu 2 hari berturut-turut. Waktunya setiap hari 8 jam dari pagi sampai siang, yaitu 8 jam. Itu cuma dibayar 50.000 2 hari. Wow. Itu fee pertamaku. Itu 50.000 2 hari.
itu jam 2019 aku ngerasa banyak uang banget itu 50.000. Karena banyak job ya, Iya. mulai job mulai dateng. Iya, dibayarnya pakai nasi kotak. Pakai nasi Iya, kotak. nasi kotak pertama itu di 2019 dikasih nasi kotak plus 50.000. Aku pikir ya 100-200 lah ya. 100-200. Yes. Jadi itu awal mulai dari situ aku mikir kayak kok agak berat ya jadi MC ternyata. Tapi dari situ memang aku belum sebagus itu gitu. Aku ngerasa memang belum ada feel-nya jadi seorang MC, juga masih acak-acak juga. Terus setahun, 2 tahun jadi MC, setahun pertama itu udah mulai banyak beberapa job dateng kayak gitu, banyak tawaran-tawaran. Oke, kayak mungkin gitu. job yang datang itu dari fakultas kita sendiri atau Enggak. dari luar malah justru? Waktu itu aku masih SMA. Oh, masih SMA ini. Aku lulus 2020. Oke. Jadi waktu masih SMA itu memang job yang datang itu emang ada gitu dari selingkup di SMA aku. Terus akhirnya aku nyoba 2020 itu udah mulai tekun banget nih. Kayaknya aku ngerasa ini bisa jadi sumber keuanganku selama online ya itu ya. Banyak tawaran jadi moderator, speakers dan lain sebagainya itu karena aku juga jadi seorang duta juga. Oh. Nah, jadi di situ aku mulai Duta apa nih teman-teman Alsa ya? yang ini bukan duta sampul lain nih atau duta Sheila on Seven. Bukan ya, jadi ada salah satu aku ikut beberapa kali ajang duta itu lebih dari sekali ya tentunya. Itu di situ aku belajar public speaking di situ sih, dan secara otodidak gitu ya. Jadi di situ aku mulai sering diundang untuk ngisi materi satu ke yang lainnya, dan dari situ mulai nih karir MC aku tuh naik banget di situ. 2020 ke 2022 itu puncak naik-naiknya, dan di situ juga bener-bener puncak dari yang 50.000 nih jadi naik sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang ya? Berarti ini Iya. sekarang ini udah naik banget ini ya? Untuk saat ini kita Mau bicarain tahu? nanti aja kali ya. Kita bicarain nanti. Oke, mungkin tadi dari Kak Feby udah menjelaskan terkait dengan awal mula jadi seorang MC ya, mungkin dari SMA terus sampai sekarang di kuliah dan sekarang udah mau lulus Kak Feby ya. Betul. Oke, mungkin setelah ini Kak Feby juga masih tentu saja masih membuka job desk-nya ya. Iya. Setelah lulus Betul. kuliah pun masih ya. Masih, itu kan bisa jadi ladang pencaharian. Oke, betul sih. Gitu. Nyambi ya Kak ya. Iya, nyambi dong. Harus betul. tetap produktif. Betul. Oke, mungkin tadi teman-teman udah tahu ya, nih Kak Feby udah menjelaskan terkait dengan awal mula nih. Sebenarnya bagaimana beliau ya, aku panggil beliau nih karena lebih tua juga dari aku nih teman-teman gitu kan. Menjadi seorang MC gitu kan awal mulanya dari SMA sampai sekarang kuliah, dan katanya tadi masih terus ya meningkatkan skillnya tentunya. Mungkin selanjutnya nih Kak, karena Kakak juga sudah cukup berpengalaman gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin Kakak juga tahu nih kira-kira standar menjadi seorang MC yang baik itu seperti apa menurut Kak Feby? Oke. Jadi di dunia MC atau dunia entertain itu sebenarnya itu ada grupnya. Jadi ada paguyubannya kita ya. Ada paguyubannya. Kita spill manja gitu. Oke, boleh. Jadi di dalam paguyuban itu juga terbagi-bagi lagi nih dari MC-nya. Jadi ada emang MC adat yang biasanya emang di wedding, karena aku juga MC wedding juga. Itu juga ada juga yang namanya itu mungkin MC modern atau yang biasa disebut Master of Ceremony ya kalau MC. Tapi kalau tradisi itu lebih ke ya memang membawakan acara-acara tradisi gitu. Itu ada sebutannya juga. Terus juga host itu beda lagi. Terus dibagi juga ada teman-teman dari voice over. Itu juga masuk ke ranah paguyuban di MC ini. Jadi jadi dibagi-bagi gitu ya. dibagi-bagi lagi. Jadi nggak cuma MC tuh memang harus bisa MC doang tuh enggak. Jadi memang job desk-nya tuh banyak. Multi talent banget ya orangnya. Multi talent. Jadi harus bisa voice over, terus bisa ngisi iklan juga, suara-suara iklan kayak gitu contohnya. Terus selain jadi MC juga host, penyiar radio kayak gitu-gitu, dan masih banyak lagi. Dan itu memang untuk standar jadi seorang MC itu nggak ada, karena menurutku itu setiap orang pembawaannya itu beda-beda gitu. Karena dari senior-seniorku yang udah MC, yang udah top-top nih ya, itu mereka tuh nggak pernah yang namanya ngajarin itu ada yang namanya apa ya, suatu ini nih minimal bare minimumnya tuh kayak gini, nggak ada. Jadi itu semua tergantung pembawaan. Cuma memang cara kita ngenakin ngomongnya, cara kita memang kosakatanya banyak, atau mungkin frasa-frasanya bisa jadi bagus-bagus, itu memang itu jam terbang sih. Nggak bisa kayak cuma sekedar kita sekali dua kali nge-MC jadi bagus banget, nggak bisa. Pasti kegagalan itu pasti ada gitu di satu kali dua kali. Bahkan sampai 10 kali pertama itu aku rasa pasti ada gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri yang namanya standar jadi seorang MC itu ya tergantung kita pembawaannya gimana gitu. Bahkan menurutku waktu aku pertama kali memutuskan buat terjun di dunia MC itu memang kita harus tahu dulu arah kita MC tuh pengen kayak siapa gitu.
Kadang Berarti kan kita ada ada yang kiblatnya ya, nah, Kak? kiblat jadi seorang MC. Oke, gitu. menarik banget nih pembahasan terhadap kiblat nih. Nah, udah tahu dong selanjutnya pertanyaan apa? Tahu banget Kiblatnya nih. siapa nih? Kalau aku banyak sih. Karena dulu aku sebenarnya memang pengennya jadi penyiar berita di televisi ya. Wow, Cuma oke. emang ini jurnalis mungkin- gitu ya? Iya, jurusannya mungkin agak salah. Tapi gitu. ngambilnya hukum ya, Kak? Dulu aku sempet daftar Manarita. Oh. Jadi di salah satu sekolah tinggi tentang penyiaran gitu. Keterima tapi ya alhamdulillah mungkin jalannya di sini. Jalan di gitu. sini. Tapi nggak apa-apa kan bisa disambi, Kak. Iya, mungkin ya Dapet setelah ini nanti ya, dua-duanya, mungkin kali ya, iya. kita nggak ada yang tahu. Kalau aku sendiri, kiblatnya banyak sih. Ada Linda Widya, Mbak Linda Widya itu Oh, salah iya. satu seniorku. Terus ada juga Mbak Nana, tau kan ya, Najwa. Kalau itu mah kayak ada nggak sih yang Semua yang nggak Yang- di dunia ini pasti tahu ya. Pasti karena udah terkenal banget. Terus banyak ada Dinda Kresheila, itu juga salah satu senior saya. Dan banyak juga sih. betul sih. Kalau misalnya ngomongin tentang kiblat itu memang penting banget sih, Betul. Mbak Feby ya, untuk kita bisa mengembangkan diri khususnya jadi MC. Kira-kira kita mau jadi pembawaan MC yang gimana nih? Iya. Yang tentu kan MC kan tadi juga sudah dibilang kan, Betul. itu beda-beda. Ada yang MC ya lebih yang ke ranah Iya. serius, ada yang apa. Mungkin kalau Kak Feby sendiri itu apakah semuanya bisa atau ada spesialis tertentu nih? Oke. Spesialis misalnya untuk yang wedding tadi Iya. atau apa kayak gitu. Kalau aku sendiri pribadi itu semua aku ambil ya juga. Wah. Karena kita mengambil semua peluang gitu. Mulai dari Betul, ulang betul. tahun, pernikahan, Mm-mm. sampai tapi kematian nggak ya? Karena kan udah ada ulang Waduh, tahun. Iya betul. Kan nggak ada ya MC Agaknya nggak ada ini kan juga nggak ya. ada. Jadi ya ini kita intermezzo ya teman-teman Alsayan yang ada dimanapun biar nggak terlalu tegang gitu Betul. ya. Ini karena podcast no edit no cut. Nah itu kan. Dan pembahasan kita tentang MC. Iya, kan? jadi ya beginilah dunia Banyak MC. ngomongnya. Banyak ngomongnya gitu ya. Jadi jangan bosen-bosen ya. Betul. Jadi kalau aku sendiri memang ambil semua job yang memang sekiranya aku bisa. Mulai dari memang tadi ulang tahun, terus ada pernikahan juga, MC formal, bahkan sekarang juga lagi nyambi jadi seorang protokol di salah satu instansi. Luar biasa. Itu juga jadi memang ambillah semua yang memang bisa gitu. Termasuk juga voice over juga di beberapa kali iklan itu. Wow. Itu juga Sudah sampai ke diambil voice sih. over juga ya, Kak? Udah, voice over tuh aku mulai dari 2021 akhir. Wow. Itu pertama kali. Luar biasa ya teman-teman ya. Pengalamannya ini kalau sama aku sendiri nggak ada apa-apanya. Masih belajar. Kita Masih semua belajar, kita semua belajar, betul. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan tadi, apa standar menjadi seorang MC yang baik nih, Kak? Selain yang sudah disebutkan tadi. Kalau mungkin dari aku lebih ke attitude-nya aja ya. Karena kan kita Attitude-nya, nggak betul. tahu gitu ya. Nanti kita akan berhadapan dengan klien siapa. Karena kliennya ini memang beda-beda sendiri. Iya. Jadi aku memang sering ngadepin banyak klien yang memang itu tuh dari satu klien ke klien lainnya itu tuh nggak Berbeda sama ya? gitu. Itu mungkin kita attitude yang dalam artian attitude tuh lebih ke arah kita bisa bukan cuma mikirin mood kita gimana, tapi kita Betul. juga bisa jaga perasaan mereka, terus kayak kita ikutin bagaimana Iya. adat mereka atau bagaimana kebiasaan mereka karena ya pendekatan kita dengan klien itu penting Penting. banget. Itu untuk jadi seorang MC ya menurut aku standar utamanya kita harus punya attitude sendiri Betul, sih. betul. Aku cukup sepakat ya dengan attitude. Kadang kita juga jangan mementingkan ego kita sendiri gitu kan Betul. teman-teman kan. Dalam menjadi seorang MC itu juga harus ngelihat juga nih Betul. lawan kita siapa, apa yang Betul. kita hadapi seperti Betul. itu, Kak. Oh ya, dan Aku ada sepakat. satu lagi. Kadang jadi MC tuh nggak selalu MC tunggal. Jadi Kadang, kan iya. ada partnernya ya, ada partnernya gitu. Jadi kadang emang ada partner yang memang lebih baik dari kita. Mhm. Kadang ada juga yang memang mungkin bukan kurang baik ya, memang Porsinya mungkin agak porsinya sedikit kurang berbeda ya. gitu dengan kita. Betul. Nah itu memang kita nggak bisa selalu menyamakan itu Mhm. gitu. Dan menurut aku juga itu bagaimana cara kita mengimbanginya itu juga penting banget gitu. Dan itu harus dimiliki semua siapapun Ini yang betul jadi banget. seorang MC nantinya. Teman-teman Alsayan juga yang ada di rumah atau ada dimanapun yang memang kalian mikir kalian akan terjun di dunia MC, kalian harus bisa pinter menyesuaikan diri gitu. Itu saran dari aku. Aku sepakat sih terkait dengan partner tadi ya. Kadang ada yang lebih dominan, Betul. ada yang mungkin harus menunggu aba-aba Iya, gitu ya, Kak ya. betul. Makanya kita sebagai mungkin dari pihak yang dominan itu juga Partner harus memberikan kerja, iya. partner kerja ya, harus Betul. memberikan juga waktu atau kesempatan, mungkin bisa dipanggil namanya untuk masuk, Betul. mencoba untuk Betul. menyapa audiens dan Betul. sebagainya gitu ya, Kak ya. Tektokan itu penting Penting. banget sih menurut aku. Mungkin selanjutnya nih kita tadi udah ngebahas ya tentang awal mula menjadi seorang MC. Kemudian kita juga bahas nih tentang standar menjadi seorang MC yang baik. Mungkin selanjutnya
lebih ke nyambung juga nih ke pertanyaan yang tadi ya Kak ya. Mungkin udah dijawab, tapi mungkin aku pengen tahu lebih dalam lagi nih terkait dengan etika-etika menjadi seorang MC itu seperti apa sih? Oke. Kalau etika jadi seorang MC itu lebih ke personality yang kita bawa aja. Itu menurut aku. Karena apa? Karena setiap kita acara itu beda-beda acaranya. Jadi gini, misal kita bawa suatu konser, itu nggak mungkin dong kita lemah lembut, Betul. baik. Terus kayak, ya baik itu harus ya. Maksudnya lemah lembut, terus kayak yang kelemar-kelemar gitu ya, dalam Kalem bahasa gitu Jawa ya. kalem gitu kan nggak mungkin. Pasti acaranya bakal sepi dong. Beda lagi kalau kita misalnya di acara pernikahan yang memang kita harus ada suatu adat atau ada suatu misalnya SOP yang harus kita patuhin gitu ya, sesuai dengan mungkin wedding organizer atau IO-nya yang mengatur kita gitu. Jadi itu memang ada masing-masing porsinya di setiap acara dan nggak bisa disamain, dan itu menurutku balik lagi ke personality masing-masing kayak gitu. Jadi ya etikanya itu tergantung pembawaan kamu aja gimana gitu. Kalau misal sopan santun memang harus, tapi kalau misalnya di suatu acara yang memang mengharuskan kita heboh, yang harus wak-waan gitu ya, ibarat bahasanya kayak gitu, ya memang kita harus kayak gitu. Namanya juga MC tuh pekerjaan menggila kalau mau tahu. Jadi emang harus menyesuaikan kita gimananya aja sih. Kadang kita ada bawa acara tuh sengondek mungkin itu ada di acara pageant itu memang Harus kita kayak dituntut gitu ya? harus kayak gitu, entah itu cewek atau cowok gitu ya. Lebih ke biar pembawaan kita lebih masuk aja sih feel-nya ke acara itu kayak gitu. Untuk etikanya berarti menyesuaikan lagi Betul, ya. harus Balik lagi kita menyesuaikan lagi acaranya seperti apa Betul, ya. iya. Dan sampai nanti acaranya pernikahan, Betul. tapi Kita pembawaannya tegang. uraan gitu ya. Bawanya uraan kan Atau jadi kayak- wak-waan tadi aku bilang. Betul, wak-waan Wak-waan. gitu ya. Ya ini bahasa-bahasa ngondek lita Bahasa ini ya. Iya dong. Jadi harus benar-benar disesuaikan gitu. Jadi ya balik lagi ke teman-teman bagaimana untuk menyikapi hal itu gitu. Memang jadi seorang MC emang harus bisa. Namanya juga pembawa acara ya MC Iya. ini. Jadi emang harus bisa membawakan suatu acara dengan baik, sesuai dengan acara, sesuai dengan kondisinya gitu ya mungkin. Gitu sih. Oh, oke. Mungkin tadi aku cukup menarik ya pembahasan kita terkait dengan MC, tapi mungkin aku agak sedikit terlewat nih Kak, terkait dengan pengalaman yang udah disebutin tadi. Itu mungkin bisa diceritain sedikit nih pengalaman yang paling berkesan atau paling baik mungkin menjadi seorang Oke. MC atau menjadi seorang tadi apa voice over dan sebagainya tadi. Atau pengalaman yang paling aduh ini enggak banget deh jadi MC di Kurang bagian enak sini gitu gitu. ya. Tuh. Oke. Banyak sih pengalaman yang memang mungkin menyenangkan ya buat aku, karena menurutku dunia MC ini memang mungkin dunia aku ya, karena memang basicnya memang suka ngomong. Jadi ya apapun pekerjaan aku merasa aku seneng gitu. Jadi kalau misal ditanya apa yang paling seneng, aku merasa aku seneng semua. Tapi ada suatu momen yang itu aku nge-MC aku seneng banget gitu. Itu aku bawain suatu acara, lebih ke acara pemerintahan gitu ya ini, karena menghadirkan beberapa tokoh yang begitu luar biasa sekali, yang di situ aku jadi seorang pembawa acaranya, membawakan sambutan bagaimana beliau ini masuk, sampai dikomentarin juga sama beliau gitu. Itu begitu luar biasa sekali, karena bener-bener di situ tuh acaranya yang belum pernah aku bawa gitu, karena waktu itu memang bahasnya lebih ke studi banding gitu ya, mungkin dari salah satu instansi ke instansi lain, yang dihadiri beberapa menteri kayak gitu-gitu. Itu salah satu pengalaman yang begitu luar biasa gitu ya, karena kan cita-citanya dari dulu membawa acara nih Yang terkenal gitu iya ya. gitu, jadi agak sedikit dilirik gitu ya Dilirik. setelah itu. Nah semenjak dari situ tuh itu Iya. buka banyak banget pekerjaan buat aku. Jadi setelah acara di salah satu job di MC pemerintahan ini, aku jadi banyak job setelah itu. Di acara-acara pemerintahan, di acara yang lainnya juga. Itu dari situ awal mula. Jadi aku seneng banget sama job itu, dan aku inget banget itu, meskipun juga bayarannya nggak berseberapa ya saya. Oh, nggak Waktu itu sebanding. iya. Tapi ininya Memang relasinya itu Relasinya nggak, ya. iya. Jadi kadang tuh aku mikirnya gini, setiap aku ngambil job itu aku pikir bukan cuma sekedar fee-nya aja atau memang aku atau apa. Jauh pun aku jabanin kalau memang itu ada sesuatu hal yang memang itu menarik gitu buat aku. Iya. Jadi memang menurut aku pengalaman itu penting daripada cuma sekedar kita pikirin fee gitu ya. Itu tips and trick jadi MC yang MC langgeng ya menurutku itu sih. semuanya dilibas aja gitu ya. Benar, dan Jadi kita juga cara kita untuk bisa gampang bergaul dan bersosialisasi itu pasti Salah bisa. satunya gitu Iya, pasti bakal lebih banyak lagi kita dapet job itu. Terus untuk pengalaman yang mungkin kamu tanya kurang menyenangkan gitu ya, itu mungkin pengalaman pertamaku jadi seorang MC. Itu acaranya krik-krik banget, Oh berarti bener-bener yang kayak ini maksudnya krik-krik nggak nih hidup gitu. nggak bisa membawakan suasananya Iya, atau gimana nih Kak? lebih ke kayak mungkin salah ya sasarannya. Jadi aku diundang di salah satu event gitu ya, di salah satu kabupaten gitu, dan itu audiensnya memang orang tua.
Jadi mereka nggak terbiasa dengan ada yang namanya MC gitu. Posisi di situ aku baru beberapa kali jadi seorang MC. Jadi memang belum selihai inilah gitu. Iya. Jadi aku nggak tahu bagaimana cara ibaratnya ini gini loh. Caranya ngambil hatinya Memperlakukannya mereka ya. begini loh. Lebih ke ngambil hati audiensnya tuh gini loh. Itu belum tahu. Jadi aku bawanya cheerful, sedangkan mereka tuh kayak yang aduh aku ngantuk mbak, ini bahas apa ya mbak, nggak ngerti. Pikiran mereka tuh cuma makan, selesai dengerin, Selesai selesai acara ya? pulang Iya. gitu. Jadi di situ aku ngerasa gagal, dan di situ aku mikir kayak aku kurangnya apa ya, karena aku bawa acara runtut, gak ada kesleo sama sekali. Itu bener-bener yang krik, yang bener-bener gak ada audiensnya, karena memang mungkin salah juga ya panitianya ambil topik ini tapi pembawaannya ke lansia itu lebih Iya. tepatnya. Jadi memang nggak begitu masuk gitu. Dan ada juga pernah, ini satu cerita lucu, aku bawain acara, ini acara penting banget. Acara pemerintahan atau gimana nih? Bukan, ini kayak mungkin bisa dibilang konser gitu ya. Oh, konser. Oke. Itu aku salah sebut sponsor. Wah. Ini Kalau ini ada hubungan dengan panitia mungkin nanti ya. hubungannya dengan panitia. Bukan sih, ini lebih ke kesalahan teknis aku aja. Oke. Jadi, ada salah satu sponsor itu bank. Mhm. Salah satu sponsornya itu bank. Aku mikirnya itu masih ada di Jawa Tengah ya. Jadi aku sebutnya bank ini Oke, gitu. aku sudah mulai tahu ya. Nah, di suatu daerah gitu. Terus aku salah nih sebutnya. Daerahnya salah. Aku sudah berada di provinsi lain gitu. Jadi aku harus menyesuaikan dengan bank itu gitu. Jadi karena aku biasa bawa acara yang sponsornya bank ini nih, Iya. aku sebut bank ini. Jadi waktu itu Ke bawah ya. ke bawah, dan posisi itu aku masih di atas, mereka langsung kayak diem. Apalagi kan jajaran-jajaran petingginya tuh ada di depan ya, namanya juga sponsor ya. Aku langsung kayak yang stuck 1 detik, dan aku langsung alihin lagi tuh gimana caranya buat membangkitkan. Terus aku kayak lempar aja ke penonton gitu. Iya, maksud saya tuh apa tadi mbak? Nah ini nih maksud saya langsung bilang kayak gitu untuk menutupi kesalahan yang memang Dilihatnya malu banget ya. perbandingan-perbandingan Iya, gitu terus aku ya. bilang mbak sih Komparasi tadi loh. iya, aku langsung lempar aja ke audiens Iya. gitu. Mbak sih tadi buat saya nggak fokus nih karena cantik banget nih ya saya lihat. Saya langsung kayak gitu. Jadi biar kayak ala-ala gitu ya. Itu nggak bapak-bapak yang terhormat, ibu yang terhormat gitu nggak Iya, ya? saya Cuman bilang kayak audiens yang lain gitu iya, ya, terus aku juga sasarannya. langsung tapi bilang setelah itu aku bilang kayak ya ini nih karena saya kan dari provinsi ya ini, jadi saya harus menyesuaikan begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf gitu. Terus tapi untung hadirinnya kayak yang lebih enjoy dan ketawa-ketawa aja sih. Cuma setelah itu kan panitia mateng ya. Iya. Lebih ke panitia matang Bener, panitia mateng nih. Terus ya udahlah. Terus, itu beberapa kali aku ada salah sebut sponsor itu waktu awal-awal tuh pernah sih. Itu menurut aku suatu hal yang kocak Iya. banget. Itu Karena itu ada hubungannya dengan acaranya ya. betul, dan di situ juga kadang memang ada rasa bersalah kayak gitu. Dan mungkin setelah itu kalau etikanya jadi seorang MC ya, balik lagi ke etika seorang MC, kita tawarin kalau misal kayak gitu karena ada kesalahan, tawarin kayak kalau memang tadi ada banyak salah bisa dipotong dari fee-nya kayak gitu. Kalau aku pribadi gitu. gitu Jadi ya. karena aku merasa salah jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kadang panitianya baik kayak nggak Nggak usah gitu apa-apa ya. gitu. Terus kita sebagai MC Ya ya nggak apa-apa udah. gitu. Ya udah. Gitu ya udah, alhamdulillah nih berarti nih Alhamdulillah. gitu. Nggak ada potongan berkurang Nggak ada dikit potongan ya. dikit, cuma PPN aja sih. Gitu. Oke. Iya. Oke, berarti tadi yang paling berkesan itu di salah satu acara pemerintahan gitu ya, yang luar biasa. Terus kalau yang terburuk tadi yang pas awal-awal nge-MC gitu ya. Betul. Ya sih, tapi memang aku sepakat juga. Aku juga kayak gitu kak, karena pas awal-awal MC itu terkadang kita tuh masih banyak baca Banyak Iya, baca. banyak Mata baca. tuh selalu ke teks terus. teks ya. Mm-mm. Kurang nyala gitu, kurang bisa. Iya, apalagi kalau menggait dilihat audiens itu juga Betul. kurang. Itu sih, itu emang bener banget yang dibilang Kak Feby itu ya. Awal-awal waktu pertama kali nge-MC itu emang Iya. aduh kalau nggak baca dikit gitu-gitu kan. Kayak lupa-lupa takut Lupa-lupa, salah takut gitu salah, ya. terutama Benar. dengan sponsor, bener banget. Benar. Tuh, apalagi ada cara, kadang pernah dapet nggak kak yang sponsor yang ada cara ngomong intonasinya gini? Iya, ada. Pernah, Nah, kayak sering gitu. banget. Itu juga masuk di dunia voice over. Itu kayak gitu. Jadi penyebutan itu kalau di voice over Penyebutan, tuh iya betul. agak sentimental ya mungkin ya. Oh, sentimental. Iya, jadi kalau di voice over itu lebih ke kayak cara bacanya itu beda, nggak kayak sekedar sponsor gitu. Karena kan mungkin kalau voice over tuh lebih ke membangkitkan seseorang untuk melihat suatu produk atau iklan gitu ya. Itu sih. Jadi memang ada taktiknya Beda sendiri. gitu ya. Iya sih betul. Oke, mungkin
itu ya pengalaman-pengalaman Kak Feby ya teman-teman yang berkesan ataupun yang mungkin paling buruk gitu ya selama menjadi seorang MC sekarang. Nggak selalu gitu mulus ya. gitu ya. Nggak selalu mulus, betul. Mungkin selanjutnya nih Kak, tadi kan Kakak juga udah bahas terkait dengan fee dan sebagainya yang didapat. Oke. Mungkin selain itu output yang didapatkan menjadi seorang MC itu apa? Oke, kalau output ya, Mhm. mungkin kalau orientasinya kita kerja, memang Mhm. itu fee yang paling utama. Tapi selain fee itu relasi. Karena dari satu event ke event lain tuh relasinya beda-beda dan banyak banget yang kita kadang tuh memang nggak terduga gitu Mhm. rezeki yang keluar dari fee yang bukan fee, lebih ke relasi ini gitu loh. Kadang gini, kita ada di suatu acara Mhm. yang bahkan kita dari awal tuh nggak mood gitu bawanya, mungkin ya, tapi ternyata nggak seburuk itu gitu. Di samping itu kita bakal ketemu relasi-relasi lain. Makanya setelah itu setiap aku mulai nge-MC entah dimanapun itu, aku harus bawa diriku itu mood, diriku itu enjoy gitu. Karena setelah aku ngerasa enjoy, aku pasti bakal dapat banyak rezeki atau berkah yang lain yang baru gitu dari Tuhan ya, mungkin itu dari entah itu relasi baru atau entah itu channel baru. Mungkin juga ada tawaran-tawaran lain yang di acara yang mungkin sebelumnya kita kayak ngerasa ini acara kayaknya nggak banget deh, karena dulu awal-awal aku MC aku selalu kepikiran kayak gitu. Jadi kadang dulu aku tuh lebih ke pemilih sih, jadi setiap ada acara aku milih, kalau acaranya besar aku ambil, kalau nggak besar aku picky-picky pikir-pikir gitu ya? iya, agak picky-picky gitu ya. Namanya juga MC baru MC ya. baru, pengennya Iya. langsung yang Iya gitu, Iya. tapi ternyata itu salah. Setelah aku mikirnya kayak gitu, ternyata aku malah sepi job gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, ternyata memang namanya juga merintis karir ya, itu memang harus yang namanya dari nol, bener-bener yang apa aja jangan pilih-pilih lah, sama siapa aja harus mau kayak gitu. Dan semenjak saat sepakat. itu juga aku juga mikir, aku ambil semuanya, tapi aku juga pertimbangkan apakah diriku sanggup atau bisa nggak bawainnya, karena kadang maksain di suatu acara yang kita memang nggak kompeten itu memang susah banget. artinya kita juga ngerti kapasitas Betul, kita kapasitas gitu ya, diri Kak, ya. kita itu penting banget, karena takutnya juga ngecewain klien itu Iya. lebih nggak enak lagi. Betul. Kalau mungkin audiensnya nggak akan tahu apa yang ada, kesalahan atau kecacatan yang ada di dalam acara. Tapi kalau klien itu tahu, karena dia yang ada ngadain acara gitu. Jadi menurut aku memang itu kembali lagi ke kapasitas diri kita, Iya. mampu atau enggak untuk bawain acara itu. Dan Sepakat. menurut aku juga dalam hal kita jadi seorang MC, kalau di awal-awal kita emang pilih-pilih pengen langsung acara yang gede, pengen langsung diundang di sana di sini, itu nggak bisa. Jadi memang kita harus Nggak awal, bisa ya teman-teman. bener, memang mulai dari awal-awal. Entah itu acara kayak aku lah, awal-awal itu ya setiap orang rezekinya sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa ada yang langsung diundang ke acara yang besar, tapi kalau pengalaman pribadi aku itu memang dari yang kecil, dari yang 2 hari itu memang nggak dapat apa-apa aja. Ada yang memang langsung setengah hari itu tapi dapatnya besar banget ada. Tapi bukan, kembali lagi bukan cuma sekedar uang aja atau sekedar itu kita ngambil fee atau ngambil Relasi, keuntungan ya? aja, tapi lebih ke relasi dan pengalaman yang emang kita nggak terduga. Karena lokasi dari kita nge-MC itu kan juga beda-beda. Bisa Yeah. aja kita pergi keluar kota karena kita nge-MC ini, banyak pengalaman yang bisa kita ambil gitu, dan kita juga bisa belajar banyak hal baru gitu. Oke. Itu sih dari aku. Cukup menarik ya Kak ya. Mungkin buat teman-teman Sangat nanti menarik. yang ingin mencoba menjadi Seorang MC, MC, betul. betul. Yang baru nih Alsayan semua, mungkin bisa nih dengerin tips-tips dari Kak Feby. Mungkin selanjutnya Kak Feby nih bisa nih nyebutin tips and triknya gitu menjadi seorang MC atau memulai nih seorang MC kepada teman-teman nih Alsayan ya yang mau menjadi seorang MC yang baru, tips and trik ala Kak Feby gitu. Oke, ini karena ala aku ya. Jadi Ala kalau Kak misalnya Feby. ada senior-senior sesepuh yang nonton nih ya, Sesepuh ya, maaf dulu saya gitu. ampun ya, karena kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau tips and trick ya mungkin dari aku, yang pertama, emang di awal-awal itu nggak mungkin langsung banjir job, itu nggak mungkin banget sih, itu nggak mungkin banget. Itu pertama, tadi kita benahin diri dulu kita, dulu diri kita ya, sorry. Kita harus benar-benar tahu bagaimana kapasitas diri kita, bagaimana cara kita ngomong gitu ya. Kadang kan memang sesekali meskipun kita sering ngomong sering keserimpet gitu Iya, ya. betul. Itu sering banget. Jadi aku tuh ada beberapa tips yang mungkin bisa diikutin teman-teman Alsayan yang ada dimanapun. Itu setiap perjalanan aku suka baca iklan-iklan atau tagline-tagline yang ada di jalan. Iya kan? Ada kayak semen apa? Tagline, Iya. iklan. Wah ini fungsi kaitannya apa nih Kak sama jadi MC nih Ada kaitannya? dong. Jadi karena MC ini adalah pembawa acara, Mhm. kita harus kayak bisa ngerti gitu. Jadi setiap kondisi tuh bisa kita MC-in gitu. Betul. Nah itu aku mulai melakukan trik ini itu tuh dari
udah lama banget, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu dari situ aku mikir kayak ini ternyata manjur nih buat aku gitu. Mungkin bisa diterapkan juga buat teman-teman. Setiap aku perjalanan pulang nih misalnya, ada misal ayam geprek barokah, itu kita pura-pura kayak membawakan acara ayam geprek barokah gitu. Kayak selamat pagi, selamat, iya. Inspirasinya dari iklan itu ya. Jadi bukan iklannya yang dibacakan kayak gimana gitu ya. Tapi ada oke, suatu, oke. betul. Jadi kayak misal ada suatu merek gitu ya. Kita baca merek itu, kita pura-pura membawakan acara dengan merek itu kayak gitu. Itu satu trik. Terus ada lagi juga kalau aku sendiri, kalau misalnya nervous nih teman-teman MC yang baru nih pasti nervous nih. Ini PR besar sih untuk seorang MC ya yang betul. baru teman-teman. Kalau nervous. Orang-orang bilang kalau misalnya nervous kita tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Tapi itu nggak berlaku di aku. Wow. Dan aku Kenapa nih Kak, kok nggak berlaku? Iya, dan aku rasa itu nggak semua orang dengan tarik nafas keluarkan itu bakal bisa langsung enjoy. Itu nggak. Betul. Dan itu setiap orang tuh punya trik masing-masing. Jadi untuk mengurangi nervous itu kita memang harus mengenali diri kita sendiri. Kalau aku triksnya itu adalah dengan foto. Aku selalu selfie dulu atau enggak kayak tadi kan awal-awal aku nyalain kamera, aku benerin kalau aku ngerasa di kamera itu aku udah udah bagus, aku pede. Di situ aku bisa ngomong sebisa mungkin apapun aku ngomong. Tapi kalau aku nggak pede dulu, aku pasti bakal terus. Dan itu mungkin bisa terjadi juga di teman-teman yang baru mengawali menjadi seorang MC ya. Itu pasti mereka mikir kayak, aduh aku deg-degan nih bawanya, kayak takut salah nggak ya? Acaranya besar mungkin ya. Bahkan acara kecil pun mereka nervous karena mungkin takut salah, takut nggak sama kayak teks. Padahal teman-teman, kalau teman-teman nggak sama teks pun nggak apa-apa. Orang-orang luar tuh nggak akan ada yang tahu. Itu sih. Terus kalau jadi seorang MC itu bukan cuma sekedar kita atau lancarnya doang aja, tapi cara kita, mata kita, tubuh kita saat kita bawakan suatu acara, itu penting banget. Dan bagaimana cara kita ngajak audiens untuk bisa, ini loh acaraku, kamu perhatiin gitu. Itu emang juga jadi PR ya. Iya, itu suatu seni juga dalam kita ngomong ya. Bagaimana kita merasa untuk orang lain tuh bisa tertarik sama omongan kita. Itu suatu seni. Dan itu nggak bisa cuma setahun 2 tahun kalian pelajarin, itu nggak bisa. Ini cukup berjenjang. Cukup berjenjang. Dan untuk teman-teman Alsayan juga ya, saranku teman-teman itu perbanyak baca kamus. Aku suka banget baca kamus besar bahasa Indonesia. Di situ itu mungkin karena kebiasaan aku dari SMP ya, suka baca kamus, komik. Cukup menarik ya. Iya. Selain tadi ngelihat dari billboard mungkin betul, ya. Billboard, kemudian yang kedua ngelihat kamus KBBI gitu ya. Iya, KBBI, kamus-kamus bahasa Inggris itu kan juga bisa tuh. Itu di situ kita bisa nambah kosakata atau frasa yang bisa kita masukkan nanti saat kita membawakan suatu acara. Itu penting banget. Dan ya itu tadi, kalau teman-teman mau lancar ngomong, teman-teman harus bisa atau sering baca apapun itu. Baca komentar netizen aja nggak apa-apa. Menurut itu nambah-nambah buat lelucon kita. Dan penting banget jadi seorang MC itu nambahin yang namanya jokes. Jokes, iya. Penting. Itu penting banget. Itu benar-benar penting. Tapi gimana kalau misalnya jokesnya garing nih Kak? Nah, itu ada triknya juga. Ada triknya juga. Iya, jadi kita juga ada nih. Iya, jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira kita sama siapa nih ngomongnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sama bapak-bapak, kita harus bisa bergaul di Facebook nih ya. Jokes bapak-bapak kita harus tahu nih. Karena ini yang sedikit sulit di sini ya. Iya, memang jadi MC itu emang agak tricky ya. Tapi memang kebanyakan orang kayak masa bodoh lah, aku belajar formal harus formal. Tapi sebenarnya kita bisa nelipsipin sedikit lah, paling nggak jokes atau mungkin kayak sekedar pencairan atau intermezzo yang teman-teman bisa dapetin. Entah itu cuma sekedar dari komen-komenan atau dari Facebook atau dari mana. Mungkin ya kalau bapak-bapak lebih ke Facebook ya. Meskipun aku juga nggak punya Facebook nih, kita baca di komen-komen aja gitu ya. Itu jadi memang cara untuk menjadi seorang master of ceremony ya, tip and triknya itu memang kayak gitu. Jadi nggak cuma bisa karena bisa belajar atau apa, enggak. Aku pun nggak les gitu. Tapi memang kalau public speaker ya, itu aku ngambil sertifikasi public speaker. Karena kan kalau diundang kemana-mana nggak mungkin ya kita bisa ngomong tapi kita nggak tersertifikasi, kan agak malu gitu ya. Jadi memang aku ambil sertifikasi public speaker. Jadi biar kalau ngomong pun juga nggak ngasal ngomong, ada dasarnya. Ada gitu. dasarnya Kak. Iya, itu. Kalau aku itu sih. Jadi kalau teman-teman memang pengen memulai dunia MC nih, teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman ini bisa nggak untuk membawakan suatu acara. Saya yakin semua pasti bisa. Tapi
yang jadi catatan teman-teman bisa nggak mengenali acara itu gitu. Itu penting banget, dan memang itu harus berlatih sih. Latihan di depan kaca itu penting. Di kamar mandi pun ya, kalau di kamar mandi ada yang memang bilang nggak boleh ngomongan, mungkin bisa di depan kaca gitu ya. Depan kaca teman-teman latihan gitu, bawain acara. Itu aku sering banget. Sampai detik ini aku sering banget masih kayak gitu. Karena menurutku itu tuh ngelatih gitu loh. Dan aku suka tiba-tiba sih presentasi sendiri. Jadi kayak ngeliat nih aku makan di mana gitu ya, misal ada di makanan apa gitu atau beli minuman apa gitu, aku ngerasa kayak ini bisa nih jadiin bahan nih latihan gitu. Tapi kalau teman-teman memang pengen latihan, aku dulu awal-awalnya itu aku emang rekam diriku sendiri. Aku kurangnya apa, ngomongku kurangnya apa, kecepatan atau gimana, itu aku rekam. Jadi aku bisa evaluasi diriku sendiri kayak gitu. Itu sih tip and trick dari aku. Menarik ya teman-teman ya tips and tricknya ini. Kalau aku nih Kak, aku itu kalau dulu kamu gimana nih? Kan pertama kali latihan MC itu dulu aku ingat banget. Itu aku jajarin boneka-boneka punya adikku. Jadi audiens gitu ya. Boneka jadi audiens. Jadi aku ngomong sama boneka kayak orang gila gitu. Iya. Kayak gitu. Kan tadi aku bilang ini kayak agak sedikit mending gila ya gitu. Karena kita sepakat sih. Kadang kita ketawa jadi seorang MC, tapi ya nggak ada yang nyaut gitu ya. Namanya juga ketawa karir ya. Ketawa karir. Iya, jadi kita emang harus gimana ya, harus bisa menyesuaikan lah gitu. Dan juga tentunya tip yang kamu lakukan itu salah satunya juga mungkin bisa diterapi ke teman-teman ya, yang awal-awal gitu. Tapi aku lebih sering untuk akhir-akhir ini itu sih Kak di kaca. Iya, itu membantu banget teman-teman ya. Kata Kak Feby itu membantu banget tips and triknya. Itu juga salah satunya juga kita sekarang ngomongin tentang bagaimana cara menggait audiens nih Kak. Ini kan penting banget nih sebagai seorang MC. Itu kan utamanya adalah bagaimana cara kita menyampaikan apa pesan-pesan yang ya memang biar audiens itu tahu nih kita ngomongin apa, dan audiens juga mau mendengarkan nih apa yang kita omongkan gitu ya teman-teman ya. Itu kalau dari Kak Feby itu kayak gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri untuk sebuah tips ya, untuk cara biar audiens mungkin interest sama kita apa yang kita bawain itu, kita tadi pertama cari tahu dulu acaranya itu tentang apa. Misal kita memang dituntut untuk menjadi seorang MC yang formal gitu ya, seperti mungkin protokol itu kan formal ya, kita nggak mungkin ya ada suatu celelean atau cuewengan, itu nggak mungkin banget. Jadi menurutku saat kita memang jadi seorang MC di acara formal, itu kita memang harus tahu dulu tuh audiensnya siapa. Nah, dengan cara kayak gitu kita bisa pakai intonasi-intonasi yang memang khusus gitu di situ. Jadi kalau misal formal, intonasinya lebih tegas, lebih ada isinya, muatan obrolannya juga lebih formal, kosakata yang dipakai lebih baku, itu bakal lebih menarik audiens. Dan juga ketegasan dalam kita ngomongnya ini juga bisa menarik audiens yang ngantuk-ngantuk, misal mungkin upacara atau apa gitu ya. Itu satu kalau formal. Kalau informal itu lebih gampang lagi. Kenapa lebih gampang lagi? Karena teman-teman bisa interaktif tuh di situ. Jadi bisa lebih interaktif, bisa lebih ngobrol, bisa lebih ibaratnya lebih pure gitu ya, natural gitu. Iya, karena kalau kadang informal tuh kita malah bisa kemana-mana gitu. Jadi cara ngomongnya tuh lebih mengaril dan lebih natural gitu. Jadi di situ kita memang bisa lebih berinteraksi gitu sama audiens. Jadi di situ kalau tips dari aku nih ya, itu yang pertama, itu kita jangan segan untuk menatap audiens. Kadang ada orang yang bawain acara itu tuh nggak berani natap audiens. Mereka merasa kayak grogi atau apa, berarti mereka belum percaya sama diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka percaya, mereka pasti akan pede ngelihat kanan kiri, ngelihat mereka, komentarin netizen, komentarin audiens itu pede. Karena aku bawain acara kayak gitu ya, jadi aku kayak komen kanan, komen kiri gitu biar agak menarik aja. Justru sih. Kayak gitu bisa bikin kita nervosnya berkurang nggak sih Kak? Iya, satu itu. Terus dua, animo dari audiensnya pun juga langsung naik gitu, karena kayak merasa takut nih dinotis nih sama MC-nya, kadang kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri tipsnya itu. Dan kalau misal teman-teman Alsa yang takut nih buat lihat audiens, aku ada tipsnya. Yang dilihat jangan mata ke bawah, tapi mata ke atas. Mata ke atas, oke. Jadi bagian mata sampai ke atas, jadi ke jidat ke atas. Jadi nggak akan. Kenapa kok mata ke atas? Karena kalau kita lihat mata ke atas itu sama aja kayak kita lihat jidat. Ini aku lagi lihat jidat, ya misalnya jidat kamu nih, tapi kayak kelihatannya aku menatap kamu kan. Kayak gitu. Jadi itu salah satu tips yang mungkin bisa teman-teman terapin gitu. Kadang ada yang kayak kita nge-MC tuh deket banget sama audiens. Kita nggak bisa dong kayak audiens mundur dulu ya karena saya deg-degan nih, nggak bisa dong. Jadi kayak kita mengakalinya dengan kayak gitu, kan memang jadi seorang MC emang harus banyak ngakalinya gitu. Kadang nih ya, hamin 5 menit aja itu acara berubah, itu sering banget diganti rundown, bahkan acaranya di-cut atau ditambahin. Itu kita harus bagaimana pintar berkamuflase sih. Itu harus banget sih. Terus sih Kak,
sepakat aku dengan yang disebutin Kak Feby tadi ya. Apalagi ngelihat, ini sebenarnya referensi juga bagi aku ya baru nih untuk lihat dari mata ke jidat. Karena biasa aku ngeliat itu dari mata ke bawah, jadi ke face aja full gitu kan. Jadi sekarang tipsnya lebih deg-degan kan kalau kayak gitu. sekarang aku dapat nih triknya. Makasih banget ya teman-teman tuh, triknya luar biasa ya. Jadi ngeliatnya tuh dari mata ke atas teman-teman, jadi nggak dari mata ke bawah, mata ke atas. Tapi kalau memang udah expert itu memang lihatnya dari mata ke mulut atau mata ke soft wajah gitu ya, karena memang ada beberapa mungkin jajaran-jajaran yang terhormat mungkinnya itu yang memang kalian harus lihat bagian wajahnya. Cuma memang ini suatu tips atau trik yang bisa teman-teman lakuin kalau memang teman-teman itu ngerasa nervous atau memang belum pede gitu. Itu salah satu triknya kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman udah expert, udah pede, lebih bagus lagi lihat ke wajahnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin Kak Feby, karena pembicaraan kita udah cukup banyak ya terkait dengan tema kita teman-teman pada pagi hari ini, terkait dengan the essential qualities of outstanding Master of Ceremony ini. Kita udah bahas banyak tadi ya terkait dengan pengalaman Kak Feby, tips and trick dan sebagainya di Kak Feby. Mungkin setelah ini, mungkin karena kita juga sudah bahas tentang banyak, mungkin dari Kak Feby boleh nih kita sebagai penutup mungkin ya teman-teman ya pada podcast dalam Alsa Personal Development Podcast pada pagi hari ini, boleh nih Kak Feby memberikan sedikit nih closing statement untuk kita semua, khususnya untuk Alsaians, agar teman-teman ini bisa lebih lagi nih percaya diri untuk menjadi seorang Master of Ceremony. Monggo Kak Feby. Oke. Kalau aku mungkin ya, kesimpulan atau mungkin yang bisa kita tarik dari obrolan kita hari ini gitu ya, buat teman-teman Alsaian, jangan pernah takut buat mencoba, apalagi untuk belajar ngomong itu, karena banyak banget benefitnya, bukan cuma untuk jadi seorang MC. Mungkin teman-teman gak tertarik untuk jadi seorang MC, tapi jadi seorang pembicara, speakers di masa depan itu banyak banget kesempatan. Apalagi teman-teman kan mahasiswa fakultas hukum ya tentunya, dan mungkin ada yang lihat juga selain mahasiswa fakultas hukum, mungkin followers dari Alsaian atau Alsa Undip gitu ya, itu banyak banget benefit dari teman-teman belajar ngomong gitu, karena di kuliah pun dimanapun teman-teman akan membutuhkan yang namanya skill berbicara gitu ya. Jadi saran aku, teman-teman harus bisa lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan dirinya yang pertama, dan yang kedua teman-teman harus bisa mengenali diri teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman tahu, bagaimana teman-teman bener-bener paham apa yang teman-teman mau, diri teman-teman mau, itu bakal ningkatin kepercayaan diri teman-teman. Dan satu lagi, untuk meningkatkan kepercayaan diri, apalagi untuk mengetahui bagaimana diri kita yang sebenarnya, dimulai dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita bakal tahu tuh apa yang diri kita mau, bagaimana yang diri kita inginkan. Itu bakal bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Itu dari aku. Oke, cukup dari Kak Feby. Cukup. Oke, luar biasa ya teman-teman, narasumber kita atau speaker kita nih pada pagi hari ini, Kak Feby, dengan pemaparannya terkait dengan Master of Ceremony gitu ya Kak ya. Luar biasa, dan closing statementnya aku juga cukup sepakat dengan closing statement yang diberikan Kak Feby terkait dengan bagaimana cara kita mengenali diri kita, self ourself gitu ya, love ourselves gitu. Gimana cara kita lebih meningkatkan gairah gitu ya dari diri kita untuk bisa menanggapi orang lain kayak gitu. Oke, mungkin podcastnya bisa kita sudahi sampai di sini nih Kak nih. Oke. Sebenarnya kita masih banyak ngobrol nih sebenarnya ya. Ini setelah ini kita lanjutkan ngobrol lagi. Ya. Oke, mungkin untuk teman-teman Alsaians mungkin cukup sekian untuk podcast kita terkait dengan Alsa Personal Development Podcast yang diadakan oleh teman-teman Alsa di sini. Harapannya adalah teman-teman terus dapat ya memberikan yang terbaik untuk diri teman-teman, baik dalam skill, hard skill ataupun soft skill teman-teman, agar teman-teman ini menjadi seorang pribadi Alsa yang memang berkualitas tentunya. Oke, mungkin sampai di sini saja pembicaraan kita ya Kak Feby. Oke, mungkin aku tutup podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sampai bertemu pada Alsa Personal Development Podcast selanjutnya. Grow potential, be beneficial in Alsa. Always be one.